Nos Iwa Official, channelnya penghobi ikan spesial. Rezekiku soko alam. Halo Bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nos Iwa Official, channelnya penghobi ikan spesial. Perkenalkan, saya Dani, owner dari Nos Iwa Official yang beralamatkan di Desa Sumberjowetan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Di channel ini mari kita bersama-sama belajar di sektor perikanan, khususnya ikan air tawar seperti gurame, lele, patin, nila. Jangan sampai hanya di sektor ikan konsumsi saja, kita juga akan belajar di sektor ikan hias seperti ikan koi dan ikan kopi. Untuk saat ini di Nos Iwa Official ada ikan gurame, ada ikan lele, ada ikan koi, ada ikan nila, dan ada ikan patin. Nanti kita akan ulas satu persatu bagaimana cara budidayanya, bagaimana cara pengolahan ketika sudah panen, bagaimana cara perawatannya. Mari kita bersama-sama belajar di channel ini. Saya terjun di dunia perikanan mulai kelas 1 SMP di tahun 2012. Sebelumnya almarhum bapak saya itu mengajak saya dan kakak saya untuk mengenal ikan lebih dekat. Dari kecil kita bermain di kolam, ikan yang larut ketika nguras kolam kita ambil ikannya yang jatuh. Waktu itu saya masih ingat ketika kecil dulu mengambil benih ikan gurame, ukurannya sebesar daun lamtoro, kalau tidak salah namanya ukurannya senten. Jadi kecil-kecil teman-teman, ikannya kecil-kecil. Kemudian kita tidak bisa ambil pakai tangan, tidak bisa, kita ambilnya pakai daun buah mangga waktu itu. Jadi ketika hanyut terbawa air di tanah kita ambil pakai daun. Almarhum bapak saya mengingatkan, ingat Le, ini ikan ini bernyawa. Sebagaimana yang bernyawa itu harus kita pelihara, kita openi dengan baik. Termasuk ikan yang ikut terlarut dalam buangan air itu, kalau bisa kita selamatkan, kita selamatkan. Untuk apa kita menghargai yang bernyawa? Karena kita harus menghargai ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pelihara dengan baik agar dia memberikan dampak atau feedback baik pada kita. Berawal dari kecil kita bermain di kolam, mengenal ikan, sampai di kelas 1 SMP, ketika itu ada tamu temannya bapak. Beliau mencari ikan, benih ikan gurame waktu itu, saya masih ingat. Kemudian bapak saya lagi keluar, yang adanya saya di rumah. Ketika itu beliau datang, saya tanyakan mencari siapa, ternyata mencari bapak. Tujuannya apa? Ingin mencari benih ikan. Langsung saya sambut, mencari ikan jenis apa, size berapa, jumlahnya berapa ekor. Dari situ saya mulai menekuni bisnis karena kebetulan respon teman bapak saya baik. Beliau juga bercerita, saya butuhkan ikan gurame, jumlahnya 3.000 ekor, size-nya size 7-8, ayat 7-8. Kemudian saya tanyakan beliau, kolamnya sudah siap diisi atau belum. Jadi waktu itu saya sudah punya pemikiran, jangan sampai bisnis itu hanya kamu butuh apa, saya kasih. Tapi tidak, kalau saya mencarikan, kalau bisa kita itu mencari solusi. Maksudnya solusi apa? Sebelum kita pelihara ikan, pastikan kolamnya sudah siap, airnya sudah siap, peralatan pendukungnya sudah siap. Seperti itu. Jadi bukan semata-mata kita mencari keuntungan dari penjualan, itu tidak. Tapi bagaimana kita menjalin komunikasi dengan pelanggan, dengan konsumen, itu seperti saudara. Jadi berkelanjutan, tidak hanya sekali transaksi, sekali bernegosiasi selesai. Seperti itu. Kemudian beliau ngobrol-ngobrol dengan saya waktu itu, beliau heran, loh Mas, kamu masih kelas 1 SMP, kok sudah bisa menguasai ilmu dagang waktu itu? Nah, kemudian saya berkata, ini ilmu dari bapak saya. Saya hanya meneruskan saja, ketok tular kalau
orang Jawa bilang gedok tulang. Kemudian saya tanyakan, kolam sudah siap, peralatan kolam juga sudah memadai semua. Saya tanyakan mau dikirim kapan ikannya. Dikirim 2 hari lagi dari sekarang, berarti waktu itu beliau datang hari Jumat, hari Minggu ikannya dikirim. Waktu itu ikan yang ngirim saya dengan keponakan saya, dibantu bapak saya. Jadi 3 orang, bapak saya, adik saya, dan saya mengambil ikan di kolam. Kemudian kita kirimkan ke teman bapak saya untuk kemudian dibudidaya. Kemudian berawal dari situ saya merasakan, loh ternyata untungannya juga lumayan waktu itu. Makanya saya mempelajari cara pembelian dan jual beli online ikan gurame. Kalau waktu itu saya berpikir, kalau saya bertarung dengan orang-orang di sekitar saya, orang-orang yang sudah berpengalaman, senior-senior sudah punya jam terbang tinggi, pasti saya kalah. Makanya waktu itu saya punya celah, kita main jual beli ikan tapi via online waktu itu kelas 1 SMP. Alhamdulillah waktu itu pengiriman pertama dapat orderan dari Bojonegoro. Kemudian berlanjut sampai saya SMA, saya tetap bermain di ikan gurame di sektor jual beli ikan benih. Awal mula dari situ saya mengevaluasi apa kekurangan saya. Ternyata di personal branding. Jadi waktu itu bisnis bapak saya itu belum ada namanya. Akhirnya saya punya ide, karena bapak saya almarhum bernama Suryani, saya kasih nama Surya Gurame 22. Berawal dari situ saya kembangkan dan sampai di tahun 2021 saya dan bapak saya memulai berganti bisnis. Jadi waktu itu bapak itu menebar benih gurame itu 4 kolam dengan kapasitas sekitar 8.000 ekor. Dan di tahun 2021 itu ikan bapak saya yang 4 kolam itu meninggal. Ikannya mati. Akhirnya saya dan bapak saya berpikir, ini enaknya diisi apa ikannya? Modalnya bapak untuk 4 kolam itu sudah habis. Kemudian saya tanya ke bapak kira-kira pandangannya mau melihara apa yang modalnya sedikit dan keuntungan bisa dirasakan untuk membeli lagi benih ikan gurame untuk mengisi 4 kolam tadi. Kemudian bapak saya punya ide, gimana kalau bisnis koilen? Jadi ada tetangga, teman bapak saya, beliau sistemnya kemitraan dengan tengkulak koi, bakul koi. Jadi benih dari sana, kemudian nanti ditebar kolam petaninya, nanti selang waktu 6 bulan 7 bulan ikannya nanti dipanen lagi. Kemudian saya tanya bapak saya, bapak bagaimana dengan sistem itu, apakah cocok? Cocok nih, dicoba saja. Waktu itu saya masih ragu-ragu karena kita belum ada basic di ikan koi waktu itu. Jadi dimulai atau tidak, kita mulai dari mana, jenis-jenisnya apa, itu masih belum tahu sama sekali. Akhirnya tahun 2021 itu ada teman bapak saya juga pemula di ikan koi, kita bertiga belajar bareng ke Blitar. Waktu itu kita belajar ke Blitar, tujuannya untuk mencari benih ikan koi yang sudah bagus, kemudian kita pelihara dalam waktu 6 bulan 7 bulan, ikannya panen dengan harga yang fantastis. Karena waktu itu logika bapak saya berpikir, 1 kolam itu kalau ditebar gurame 2.000, modalnya sekitar 20 juta. Terus nanti paling kalau harganya sekitar harga standar, harga 30.000, itu keuntungannya mungkin 25, 20, untungannya hanya 10 juta. 1 tahun hanya 1 kolam mendapatkan keuntungan 10 juta. Kalau pelihara koi, kita tebar cuma 50 ekor. Kalau itu dipakai untuk ikan gurame, kapasitasnya sekitar 2.000 ekor. Kalau harga koi itu belinya kita beli harga 50.000. 50.000 dikalikan 50 ekor. Ketemunya kan 2.500.000. Kemudian panen dengan harga 200.000. 200.000
kita kalikan dengan 50 ekor, hasilnya 10 juta. Dengan tempo waktu 7-8 bulan. Keuntungannya kan kurang lebihnya sama. Yang membedakan tempo waktu panennya, modalnya, dan koi itu waktu itu menurut bapak saya tidak seribet ikan gurame. Kemudian kita belajar, ternyata mencari benih ikan koi yang bagus itu tidak semudah kita punya uang dalam waktu itu. Jadi kita punya uang belum tentu kita bisa menemukan benih yang bagus. Akhirnya kita bermain di Blitar, di salah satu farm di Blitar. Di depan rumahnya itu ada kolam tampungan untuk display ikan koi. Di situ kolamnya hanya ukuran 1 meter kali 3 meter. Di situ ada 3 kolam. Kemudian ikannya sejumlah kurang lebih 150 ekor. Per kolam 50 ekor. Waktu itu karena saya awam, saya tanyakan, Mas, ini ikan yang kepalanya merah bulat, badannya putih itu harganya berapa? Beliau dengan santai menjawab harganya 1.500.000. Waktu itu size-nya kalau nggak salah sekitar 30 cm. Saya langsung terkejut, bagaimana ikan 1 ekor dengan harga segitu waktu itu. Kemudian bapak saya almarhum mengamati ikan-ikan, mulai tertarik. Saya masih penasaran, saya tanyakan ikan di sebelahnya. Waktu itu ikannya warnanya merah putih. Karena saya masih awam, belum tahu jenis-jenis ikan. Kemudian saya tanyakan lagi, Mas, kalau yang ini harganya berapa? Yang itu harganya 2.500.000. Ikan size-nya lebih kecil, tapi harganya lebih mahal. Itu di logika saya waktu itu nggak masuk sama sekali di tahun 2021 itu. Kemudian singkat cerita, saya mengamati tempat karantinanya, kemudian mengamati tempat displaynya, mengamati cara penanganan ikan datang, kemudian ikan di karantina, ikan di packing. Karena di situ waktu itu ada orang yang sedang beraktivitas di gudangnya untuk penanganan ikan koi, saya sambil bertanya-tanya dan sambil belajar. Dari situ kita ternyata tidak dapat benih, kita kembali ke rumah dengan pertanyaan tanda tanya besar. Bagaimana ikan sekecil itu, ikan dengan size segitu, harganya bisa lebih mahal daripada ikan yang lebih besar. Kemudian bapak punya teman yang tadi yang ada relasi kemitraan, dicobalah waktu itu 2 kolam, menebar benih sekitar 400 ekor, jenisnya gosanke, ada soa, ada kohaku, ada sanke, ada shiro, ada utsuri waktu itu. Kemudian saya tahun 2021 itu merantau ke Sulawesi Utara. Di sana saya sambil belajar ikan koi melalui YouTube, bagaimana cara penanganan ikan datang, bagaimana cara memelihara ikan koi, bagaimana caranya kita melihat ikan koi yang bagus, bagaimana cara kita memilih ikan koi yang kurang bagus. Kemudian bapak berkeluh kesah, waktu itu ikan 1 kolam sudah waktunya panen. Kemudian beliau bercerita, ternyata ikannya dipanen tidak bisa langsung cash uangnya waktu itu 1 kolam belum bisa cash. Jadi waktu itu masih ada ukuran sekitar 6 juta rupiah. Saya berpikir uang 6 juta kok ditempo, kenapa? Nah ternyata bapak saya itu sudah ditempo kurang lebih 3 bulan. Dari situ saya berpikir, kalau 3 bulan ditempo uang 6 juta ini nggak bisa muter ini buat beli pakan ikan yang lain. Akhirnya saya belajar di YouTube dan bertanya-tanya pada senior-senior ikan koi, gimana sih cara penanganan ikan datang, gimana sih cara panen ikan, gimana sih cara mengarantina ikan. Berawal dari situ mungkin saya mulai memberanikan diri, ikan bapak saya pasarkan sendiri. Sebelumnya saya membuat personal branding yaitu Surya Koi 29.
Kenapa ada nama Surya? Karena ilmu perikanan saya tetap dari bapak saya. Dan 29 itu adalah angka kesayangan saya, makanya saya kasih nama Surya Koi 29, suppliernya Koi Tulungagung. Kemudian saya minta tolong teman saya untuk mendesainkan logo. Kita mencoba memasarkan di Facebook. Ternyata dari situ lebih menjanjikan memasarkan ikan sendiri daripada kita harus mencari menjadi petani kemudian diambil orang. Waktu itu selama saya di Sulawesi Utara saya belajar ikan sampai teman saya dari Sragen Jawa Tengah itu bertanya, kamu kenapa setiap nongkrong itu lihat YouTube aja, cuma lihat ikan aja? Saya bilang, ini saya lagi belajar. Kebetulan ini adik saya ini membutuhkan ikan koi. Nah, kemudian disambungkanlah sama adiknya teman saya, orang Sragen. Waktu itu dia meminta paket 10 ekor, jenisnya Kohakusan Kesoa. Nah, waktu itu di rumah saya itu stoknya kosong. Kemudian saya menghubungi teman SMA lama saya di Tulungagung juga, bro, punya enggak stok ikan saya sekian-sekian, jumlahnya sekian? Oh bisa, dan ada. Garansi bagaimana? Saya kan minta garansi pengiriman karena waktu itu saya masih di Sulawesi Utara. Kalau sini katanya Belantik lah, kalau orang sini katanya Belantik. Kemudian dari situ terjalin kerjasama, ikan yang dari teman saya SMA saya kirim ke Sragen. Dari situ satu pengiriman itu keuntungan 150.000 bersih tanpa kita harus mengeluarkan keringat waktu itu. Kemudian ternyata kok menjanjikan satu kali kiriman keuntungan sekian. Kemudian dari situ saya mengembangkan lagi. Kemudian saya kumpulkan uangnya. Terus saya membelikan akuarium 4. Saya beli akuarium 4. Waktu itu saya masih di Sulawesi Utara. Sebelum saya pulang dari Sulawesi Utara, saya sudah membeli akuarium 4 dengan harapan saya mau membuka gudang karantina sendiri. Saya mau memiliki tempat sendiri agar tidak merepotkan orang lain, dan apabila ada orang yang mau mencari ikan koi bisa langsung ke tempat saya, tidak harus saya lempar ke sana di tahun 2021. Dari 4 akuarium itu saya kembangkan lagi menjadi, saya tambah 2 akuarium, ada 6 akuarium. Waktu itu tampungan ikan saya adalah 200 ekor untuk size 25 sampai 30 cm. Dari situ berawal kita coba-coba, ternyata nyaman, kita kembangkan, dan ternyata di tahun 2022 saya harus pindah ke Trenggalek. Waktu itu saya pindah ke Trenggalek, kemudian partner saya, sahabat saya yang menghandle gudang waktu itu di tahun 2022, dia dapat panggilan untuk bekerja ke Arab Saudi. Jadi saya berpartner dengan sahabat saya ini. Dari awal Surya Koi 29 ini belum punya apa-apa, hanya sebuah ide, berawal dari via telepon-teleponan, dari chattingan WA. Kemudian beliau yang setia menemani saya dari saya 0 sampai sekarang ini, namanya Andi. Dia ada sahabat saya. Di tahun 2022 itu beliau berpamitan. Dia memanggil saya Nos sepurane. Aku lek duwe salah aku nggak sepuro. Saya kaget, kenapa tiba-tiba dia berkata seperti itu waktu itu. Dia berminta maaf. Nah, kemudian dia bercerita, aku dapat panggilan ke Arab. Saya bilang, alhamdulillah kalau kamu dapat panggilan ke Arab. Berangkaton, saya suruh dia untuk berangkat karena waktu itu memang dia lulusan STM, kemudian dia berkeinginan untuk bekerja di tambang, tapi waktu itu kan kena COVID, jadinya harapan dia untuk bekerja di tambang itu waktu itu sangat susah sekali. Sembari dia menunggu pekerjaan, saya ajak dia untuk bekerja sama dengan saya.
mengembangkan bisnis koi. Waktu itu dia sudah punya pembudidayaan koki, ikan mas koki, dari breeding sampai pembesaran. Kemudian saya ajak untuk join di ikan koi untuk mengembangkan usaha saya. Dia berpamitan, menjelaskan sambil dia berterima kasih karena sudah menampung dia untuk menunggu pekerjaan, karena waktu itu kan alhamdulillah kiriman waktu itu lumayan banyak, dan dari situ dia juga bisa mendapatkan masukan sedikit-sedikit dari usaha Surya Koi 29 ini. Dan kemudian saya respon, saya yang berterima kasih seharusnya karena kamu sudah menemani saya. Dari saya tidak bisa kasih uang, cuma bisa kasih rokok, itu pun satu bungkus untuk dibagi berdua karena masih babat, masih awal, belum ada pemasukan yang jelas, sampai bisa memberikan sedikit sang, bukan bayar, saya bilang sang untuk beli rokok lah, uang untuk beli rokok. Kemudian dia sambil terharu, saya menangis dipamiti karena saya merasa sangat kehilangan sekali tangan kanan saya, yaitu Andi. Karena dia orangnya sangat cekatan, tidak banyak bicara. Saya ajak kapanpun, dimanapun untuk bekerja sama dengan saya, itu dia saya bilang siap, tidak pernah menolak. Apapun itu dia kesibukannya pasti dia prioritaskan ke saya. Jadi saya merasa sangat kehilangan. Andi berangkat ke Arab dan saya tidak punya tangan kanan. Waktu itu saya ada dibantu, ada Andi, ada Tia, ada Irfan, ada Hafiz, ada 4 orang, 5 orang dengan saya. Tapi dari keempat orang itu Andi yang saya pegang untuk mengendalikan gudang, untuk mengontrol gudang. Andi pamit, saya kehilangan tangan kanan. Akhirnya saya vakum, akhirnya fokus di Trenggalek. Di tahun 2025 ini saya ingin memulai bisnis ini lagi dari awal. Sembari saya kembangkan apa yang kurang dari bisnis saya kembangkan lagi, saya evaluasi. Dan di tahun 2025 ini saya juga mempelajari farming integrated, atau istilahnya budidaya yang terintegrasi. Jadi di kolam saya sektor timur itu, di situ ada kolam gurame, kolam lele untuk buangan, untuk membuang bangkai-bangkai ikan yang sudah mati, agar tidak mencemari tetangga, tidak mencemari lingkungan. Saya kasih pakan ke lele agar tidak terjadi polusi. Kemudian dari kotoran lele itu tadi saya gunakan untuk menyirami ladang atau tegalan daun jeruk purut. Jadi di kolam sektor timur saya itu saya mencoba agar tidak ada yang sia-sia, dalam artian itu kotoran ikan pun bisa dimanfaatkan gitu. Menurut saya bisnis di ikan itu menjanjikan. Jadi untuk anak muda, jangan patah semangat, teruslah belajar, teruslah berkarya di dunia perikanan. Karena di situ banyak saudara, banyak teman, banyak pengalaman, banyak rezeki juga. Jadi jangan takut memulai bisnis yang berawal dari coba-coba. Mantapkan hatimu, ketika kamu sudah mantap, kerjakan. Jangan hanya di angan-angan saja. Kalau di angan-angan itu tidak jalan. Kita belajar sambil berjalan. Ada kekurangan kita perbaiki, ada kesalahan kita evaluasi. Jadi, ayo kita bersama-sama mengembangkan dunia perikanan. Saatnya anak muda itu tampil, saatnya anak muda itu berkarya dan berkreasi. Ayo kita bersama-sama mengembangkan dunia perikanan agar bisa lebih maju, lebih sukses, dan lebih bermanfaat bagi orang sekitar kita. Saya akhiri, saya Dani dari Nos Iwak Official, channelnya penghobi ikan spesial, rezekiku soko aramismu. Like, komen, dan subscribe, jangan lupa, agar kita selalu bekerja sama, agar kita bisa belajar bersama-sama mengembangkan bisnis ini. Channel ini untuk kita belajar bersama-sama.
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nos Iwa Official, channelnya penghobi ikan spesial. Rezekiku soko alam.